Selama 2 tahun terakhir, kita udah lihat banyak banget perubahan di WWE. Mulai dari Vince McMahon yang mundur, WWE dijual ke Endeavor, dan Triple H sama Nick Khan yang sekarang punya peran lebih penting. Semua ini bikin WWE jadi makin keren dan membawa era baru yang penuh dengan banyak hal positif dan perbaikan yang dibutuhin banget. Tapi, seperti semua perubahan, pasti masih ada yang harus dibenahi. Hari ini, kita bakal bahas 5 area utama di mana era baru WWE di bawah Triple H dan Nick Khan masih belum sempurna, dan apa aja yang perlu dilakukan biar WWE makin keren, baik buat penonton maupun pegulatnya. Yuk kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE, dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Yang pertama, sekarang keterbukaan WWE buat kerjasama dengan promosi lain itu sebenarnya sesuatu yang fresh. Kita udah lihat WWE ngirim talent ke promosi lain kayak Noah, Bloodsport, Marigold, bahkan TNA. Ini perubahan gede dibanding eranya Vince McMahon, di mana WWE lebih kayak raksasa yang suka nginjek-nginjek kompetisi lain. Tapi, masalahnya di sini, kerjasama ini tuh masih terasa kayak pencitraan aja. Gak benar-benar niat buat ngebantu dunia gulat secara keseluruhan. Iya, TNA emang dapat sedikit keuntungan dari kerjasama ini. Tapi jujur aja, tujuan utama WWE masih jelas banget. Mereka kayaknya cuma tertarik scouting talent, ngebidik bintang terbesar dari promosi kecil ini, dan akhirnya bawa mereka ke WWE. Contohnya, pegulat kayak Jordynne Grace atau Joe Hendry yang mungkin udah diincar WWE. Biar kolaborasi ini terasa benar-benar tulus, WWE harus fokus bikin hubungan yang saling menguntungkan. Mereka harus investasi buat pertukaran talent jangka panjang, bikin event bareng, atau bahkan pay-per-view gabungan. Kalau sekarang sih, masih kerasa berat sebelah. Kalau kerjasama WWE dengan promosi lain terasa kurang mulus, ada satu area lagi yang bahkan lebih parah, yaitu divisi tag teamnya. Divisi tag team di WWE sekarang ini udah bener-bener kurang diperhatiin. Walaupun Triple H udah cukup sukses ningkatin Intercontinental Championship, tapi hal yang sama nggak bisa dibilang buat divisi tag teamnya. WWE dan World Tag Team Championship sekarang kayak cuma formalitas aja, dan ini kelihatan jelas dari cara bookingnya. Padahal dulu, divisi tag team itu salah satu jualan utamanya WWE. Terutama di Attitude Era dan awal tahun 2000-an, lihat aja tim kayak The Hardy Boys, Edge and Christian, atau bahkan The Dudley Boys. Mereka punya karakter kuat, persaingan seru, dan mereka diperlakukan kayak bintang sejati. Bandingin sama sekarang, tim-tim kayak DIY, New Catch Republic, atau bahkan The Street Profits gak punya momentum yang jelas. Pertandingan mereka juga gak punya impact yang sama dan sering banget cuma jadi feud pengisi tanpa cerita jangka panjang. Nih aku sebut, WWE bisa belajar dari AEW, di mana divisi tag team di sana lebih dihargai dan diutamakan. Kalau Triple H mau bener-bener ngebangkitin divisi ini, dia harus kasih tim-tim itu lebih banyak storyline yang seru, waktu tampil di TV, dan perhatian kreatif yang sama kayak buat pertandingan singles. Bisalah bikin turnamen, racik feud besar, atau bahkan acara khusus buat tag team. Itu bisa jadi kunci buat membangkitkan divisi ini lagi. Dan ngomong-ngomong soal hal yang dulu keren di WWE, mari kita bahas salah satu elemen terbesar dari identitas seorang superstar. Yaitu apa? Theme song mereka. Def Rebel, tim musik in-house WWE sekarang, sayangnya jadi salah satu penurunan kualitas terbesar dalam hal bikin theme song ikonik. Rasanya nggak ada satu orang pun, kecuali mungkin Def Rebel sendiri, yang rasa musik entrance WWE sekarang ini bagus. Iya, ada beberapa yang catchy, tapi sebagian besar theme song sekarang nggak punya jiwa, nggak original, dan semuanya terdengar sama. Ingat Royal Rumble tahun 2024, tahun ini, di beberapa momen, penonton diam banget karena mereka nggak tahu siapa yang keluar. Karena musiknya nggak ada yang benar-benar ikonik atau ngasih sinyal siapa yang bakal masuk. Dulu, musik intens itu salah satu hal yang bikin karakter seorang pegulat jadi kuat. Lihat aja Stone Cold Steve Austin dengan suara kaca pecahnya.
The Rock dengan anthem yang energik. Atau The Undertaker dengan gong yang bikin merinding. Nah, itu yang sekarang hilang dari musik WWE. Theme song yang bisa connect sama penonton dan bantu membangun identitas seorang superstar. Tapi ada kabar baiknya. Rumornya WWE bakal berpisah sama Def Rebel dan semoga ini jadi awal buat perbaikan di bagian musik entrance. WWE harus balik kerja sama produser musik yang udah terkenal dan bisa bikin theme song yang berkesan dan cocok sama karakter seorang pegulat. Sementara musik entrance jadi bagian penting dari presentasi seorang superstar, ada satu aspek lagi yang gak kalah penting, yaitu kualitas acara WWE secara keseluruhan. Oke, walaupun Raw dan SmackDown udah jelas-jelas meningkat di bawah kepemimpinannya Triple H, tapi sebenarnya masih banyak yang bisa ditingkatin. Kedua acara ini emang lebih menarik dibanding akhir eranya Vince McMahon, tapi kadang-kadang rasanya WWE cukup puas cuma bikin acara yang lumayan. Momen-momen besar sering banget cuma ada di acara premium dan perubahan title yang besar di acara mingguan sekarang udah jarang banget. Atau kalaupun ada, udah ketebak. Program mingguan WWE kadang nggak punya momentum yang cukup buat bikin penonton terus tertarik. Cerita-ceritanya seringkali terkesan lambat dan nggak ada perkembangan setiap minggunya. Dan soal PLE, soal acara premium, beberapa acara rasanya cuma kayak pemanis aja. Acara kayak Backlash atau Bash in Berlin sebenarnya bisa jadi lebih besar. Tapi mereka seringkali punya card yang tipis, hasil yang gampang banget diprediksi, dan kekurangan bintang besar. Buat bener-bener ningkatin kualitas produk mereka, WWE harus fokus bikin acara mingguan yang sama pentingnya kayak acara premium. Lebih banyak kejutan, lebih banyak pertandingan perebutan gelar, dan pacing yang lebih baik itu hal yang krusial. Untuk yang terakhir, mari kita bahas divisi wanita WWE. Bagian yang sebenarnya udah punya beberapa kesuksesan, tapi masih jauh dari potensi maksimalnya. Divisi wanita di WWE dulu sempat berjaya banget. Antara tahun 2016 sampai 2019. Kita punya momen-momen ikonik, main event besar dan bintang-bintang kayak Becky Lynch, Charlotte Flair, sama Sasha Banks yang rutin kasih performa luar biasa. Tapi di era baru ini, semuanya nggak sebersinar dulu. Rhea Ripley emang bookingannya kuat. Liv Morgan udah makin berkembang, tapi secara keseluruhan, divisi ini masih kekurangan bintang besar dan kedalaman roster. Kepergian bintang kayak Sasha Banks dan cedera yang dialami Charlotte, terus istirahatnya Becky, bikin kekosongan yang belum terisi sampai sekarang. Ditambah lagi, WWE nggak kasih energi kreatif yang sama buat divisi wanita kayak yang mereka kasih ke divisi pria. Gelar dunia pria terasa lebih penting, sementara gelar dunia wanita terasa seperti sekedar pelengkap dan ini masalah besar. Buat bikin divisi wanita kembali ke masa jayanya, WWE harus investasi lebih banyak di bintang-bintang baru, bikin feud jangka panjang yang menarik, dan mungkin bahkan memperkenalkan gelar mid-card wanita biar lebih banyak pegulat wanita yang punya sesuatu untuk dikejar. Potensi yang belum dimanfaatkan di sini masih besar banget. Tinggal gimana cara WWE mengembangkannya. Nah, itu tadi 5 area utama di mana era baru WWE di bawah Triple H dan Nick Khan masih perlu perbaikan. Walaupun WWE udah banyak berkembang dalam beberapa tahun terakhir, perubahan-perubahan ini bisa bikin WWE makin keren. Menurut kalian gimana? Setuju gak dengan poin-poin ini? Atau ada hal lain yang menurut kalian WWE perlu perbaiki? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for